Tes tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengeran Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data 19B2. Ini pertemuan minggu ke-13. Dua pertemuan lagi nanti kita akan masuk ke ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya nanti masing-masing presentasi. Bisa online lewat video, kalian upload di YouTube. Atau kalau mau presentasi offline juga boleh, nanti janjian mau hari apa, jam berapa. Yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan adalah sistem yang kalian buat. Dijelaskan dari desain database-nya, judulnya dulu, sistem yang dibuat apa, desain database-nya apa. Nanti sistemnya sudah bisa create, update, delete, ada yang implementasi, join, dan lain sebagainya. Terus ada fungsi login, logout gitu ya. Termasuk nanti kalau bisa ada fungsi backup dan restore dalam sistemnya itu. Yang akan kita bahas hari ini adalah konsep backup dan restore pada MySQL, database MySQL. Tapi sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya bahas dulu tentang tugas setelah UTS ya. Karena kalau tugas sebelum UTS kan saya anggap sudah selesai, nggak ada perbaikan lagi. Nah, untuk tugas setelah UTS itu dari tugas 7, mungkin yang belum dan lupa saya jelaskan lagi. Tugas 7 itu adalah join tabel ya isinya, join tabel. Jadi masing-masing kalian praktekkan bagaimana menggunakan inner join, left outer join, dan right outer join. Nah, untuk data tabelnya dan isinya kalian bisa download di link yang saya sertakan ini. Jadi kalian bukan buat database tabel sendiri, data sendiri, tapi gunakan link yang saya buat ini, link saya kirimkan ini. Di situ ada data 4 tabel kalau nggak salah, tabel pelanggan, barang, penjualan, dan penjualan detail. Kalian implementasikan, buat tabelnya, isi datanya dari sini, lalu kalian praktekkan inner join, left outer join, dan right outer join. Nanti kalian akan memahami apa perbedaannya ya. Contohnya mungkin sudah saya kasih di materi yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint yang saya tampilkan di pertemuan keempat. Saya juga kasih contoh inner join itu contohnya seperti ini. Kelihatan ya? Terlihat Pak. Jadi inner join itu contohnya seperti ini. Kalian tinggal implementasikan di database yang kalian buat. Jadi jangan buat inner join sendiri ya. Terus left outer join itu contohnya ada di sini. Right outer join contohnya ada di sini. Jadi beberapa cara join tabel. Tapi yang paling sering dipakai sebenarnya adalah implicit join ini ya, yang paling sering dipakai. Tapi selera orang beda-beda, yang menggunakan inner join, ada yang pakai implicit join. Ini untuk tugas 7 ya, jadi yang belum silakan dikerjakan, karena tinggal 2 minggu lagi, nanti biar kalau ada kesalahan atau kekurangan bisa ada waktu untuk revisi ya. Saya kasih contoh yang sudah mengumpulkan pengerjaannya bagaimana. Pertama masuk ke database yang isinya adalah database username nama underscore name ya. Jadi gunakan database ini. Kalau nggak menggunakan nama database nama underscore name,
Saya perintah untuk revisi lagi. Terus buat tabelnya, ini tabel barang sebenarnya tinggal copy paste dari yang kalian download ya. Terus isikan datanya sampai tabel pelanggan, penjualan detail. Habis itu kalian implementasikan inner join, left outer join, dan right outer join. Seperti itu saja. Harusnya nggak masalah ya. Mungkin 10 menit selesai. Itu untuk tugas 7 untuk yang belum ya. Yang saya lihat yang mengumpulkan baru 20 orang. Ini mungkin ada yang double, mungkin yang revisi-revisi. Itu untuk tugas 7. Selanjutnya tugas 8, saya jelaskan lagi mungkin yang lupa. Ini tugas 9 ya. Tugas 7, tugas 8. Tugas 8. Nah, karena kalian sudah bisa buat tabel, relasi tabel, fungsi, dan lain sebagainya. Saya belum jelasin tentang ini apa namanya. Saya sudah jelasin tentang trigger dan fungsi belum ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Di tugas 8 ini judulnya adalah koneksi database dengan MySQL ya. Jadi masing-masing pilih satu adik kasus. Terus kalian kalau pengen desain database-nya sendiri, kalian tampilkan IRD-nya atau desain database-nya minimal 3 tabel ya. Minimal 3 tabel. Buat koneksinya, tampilkan data tabelnya. Dikumpulkan di GitHub. Saya kasih contoh yang sudah mengumpulkan. Nah ini tadi tulis judul sistem yang mau dibuat ya, bukan ini apa judulnya tentang apa ya? Komputer, database penjualan, sistem basis data, rental mobil, tabel hotel, tapi saya belum selesai. Ya kalau diselesaikan ya sebenarnya masih ada waktu. Spare part online dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan sama, karena ini saya lihat ada yang sama ya. Ini kita lihat ada tabel barang, nama barang, di kategori, ide barang, harga, stok. Nah, kita lihat di sini sampingnya. Nah, sama ya. Ini sama. Saya anggap ini copy paste walaupun database-nya beda tapi samanya sama persis ya. Dari struktur tabelnya sampai datanya, RAM, mainboard, mouse, pad, keyboard. Jadi yang mengumpulkan terakhir saya minta untuk ganti studi kasusnya ya. Nah, desain database-nya datanya ganti ya karena sama dengan temennya. Jadi untuk tugas 8 kalian saya kasih contoh sistem inventory, database akademik, mahasiswa, mata kuliah, perkuliahan. Nah, ada dosen, tabel dosen. Tabelnya ada 4 ya, sudah sesuai. Jadi minimal 3. Boleh cuma 2 tabel atau 1 tabel. Ini desain database akademik. Ya, saya kira cukup seperti ini, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa menampilkan data dari database-nya. Untuk tugas 8-nya. Untuk tugas 9, bawa 2 orang ini yang bawa belum saya koreksi berarti. Tugas 9 ini tulisannya pertemuan 10 ya, pertemuan 10. Tugas 9 ini enggak ada ritminya ya. Deskripsinya udah ditaruh tapi belum ditaruh di sini ya apa diisi ritminya ya untuk laporan. Jadi saya bisa baca laporannya itu nggak perlu harus ngeklik. Jadi ini mungkin bisa langsung direvisi. Zihan Zainal diisi ritminya, isinya apa? Mungkin di sini infonya. Tugas 9 itu membuat truth ya, create update delete. Jadi yang penting bisa edit, bisa delete dan bisa tambah. Tambahnya ya ini
Udah nggak apa-apa tambahnya seperti ini. Yang penting bisa edit, delete, update. Seperti itu. Itu untuk tugas 9. Jadi yang belum dari tugas 7, 8, 9 silakan dikumpulkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas-tugas sebelumnya? Kalau Belum, Pak. nggak ada ya. Saya anggap sudah paham ya. Jadi silakan dikerjakan. Pak, jadi mohon maaf Pak, tadi saya kurang dengar yang UAS itu tadi UASnya suruh apa ya Pak? Oh, UASnya. Saya ulangi lagi kalau gitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. UASnya, ntar saya share screen whiteboard dulu. UASnya adalah presentasi. Masing-masing presentasi, kan tugas laban sudah saya minta untuk milih studi kasus ya. Tentang apotek, akademik, atau lain sebagainya. Jadi nanti tugas UAS-nya bisa dicicil dari sekarang, yaitu buat sistem. Yang penting sistemnya itu bisa, yang pertama mungkin dijelaskan judulnya ya. Judulnya apa, terus ditampilkan desain database-nya, terus implementasi di sistemnya. Yang sistemnya itu nanti harus ada menu login, logout, bisa create, update, delete ya. Create, update, delete. Ada menu backup dan restore di dalam sistem itu. Yang akan kita pelajari hari ini. Jadi backup restore itu menunya diklik untuk backup, nanti ada browse file untuk restore data. Backup dan restore nanti opsional, kalau ada berarti lebih bagus. Ya, menu laporan. Jadi masing-masing sudah bisa buat sistem sederhana. Seperti itu ya. Kita kan sudah bahas create, update, delete. Harusnya nggak ada masalah dari sini. Kalian sudah, nanti kita akan bahas bagaimana mengimplementasikan di sebuah template admin dashboard itu ya. Harusnya nggak ada masalah. Backup restore kita bahas hari ini. Laporan itu opsional. Laporannya sebenarnya mudah. Tinggal cetak dalam bentuk PDF itu ya. Atau dalam bentuk Excel. Terus login logout ini yang mungkin kita bahas di akhir pertemuan. Itu saja. Jadi masing-masing sudah buat sistem sederhana. Jadi kalian sudah punya pengalaman untuk buat sistem gitu ya. Jadi buat sungguh-sungguh. Jadi yang pasti nanti di dalam data tabelnya itu ada pasti tabel user. Isinya admin, username, password ya. Karena untuk si login. Seperti itu. Jadi kalau sudah punya pengalaman buat sistem seperti ini, nanti ketika kerja praktek, karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya udah semester 6 ya, kerja praktek semester 6 atau semester 7 ya. Kerja praktek pengennya cuma buat perancangan saja ya. Saya nggak mau kalau kerja praktek hanya buat perancangan sistem. Maksudnya cuma buat perancangan, IRD, rancangan tampilan, rancangan interface itu ya. Nggak, tapi langsung buat sistem yang sederhana. Yang penting bisa create, update, delete, ada menu laporan, login, logout, dan halaman home-nya. Seperti itu ya. Itu untuk UAS-nya, jadi presentasi masing-masing. Kalau pengen online, kalian rekam, upload di video, nanti ini dikumpulkan adalah link video YouTube-nya. Kalau pengen offline, nanti boleh janjian, hari apa gitu, saya pengen presentasi work project UAS. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti per mahasiswa itu punya studinya masing-masing ya Pak buat Iya. presentasi ya. Iya. Berbeda
berbeda-beda tuh bagaimana? Harus beda ya? Ya harus beda karena tugas individu ya. Jadi sebenarnya itu ditentukannya bukan ketika UAS ya. Tentuannya sudah di tugas ke-7 ini. Nah, tugas 7 ini kan sudah saya pilih untuk tugas 7 bukan, tugas ke-8. Nah, ini masing-masing pilih studi kasus. Jadi jangan berubah-berubah. Dari sini sudah tetap ya. Oh, yang di GitHub tadi ya? Ya, dari tugas 8 ini pilih studi kasus. Ya, ini terus nanti ketika UAS ya studi kasus ini yang akan dipresentasikan. Jadi bukan ujuk-ujuk ada sistem baru pada tugas 8-nya perpustakaan, tiba-tiba di UAS-nya berubah menjadi apotek ya. Saya mungkin nilai ya boleh saja cuma nanti nilainya kurang. Oh, berarti tinggal melanjutkan aja ya? Ya, makanya saya tugas 5 ini pilih studi kasus, nanti jadi sebenarnya tugas UAS ya lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi nggak berat. Oh, iya. Oke. Kalau tugas 8 sudah dikerjakan, tugas 9 sudah dikerjakan, harusnya nggak ada masalah nanti ketika buat sistem. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ya. Nggak usah malu-malu untuk bertanya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugas kita. Bentar saya lupa stop. Ini ya tugas 8 ini. Masing-masing pilih studi kasus ini. Maksud saya ini. Jadi dari sini nanti dipresentasikan. Nggak boleh berubah. Kalau pengen berubah dari sekarang, kerjakan lagi tugas 8 untuk studi kasus yang dipilih untuk UAS nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Pak, maaf nih Pak, mau nanya. Ya, silakan. Misalkan nih studi kasusnya sama, cuma kontennya itu beda Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Judulnya sama-sama, untuk judul sudah saya jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Sama-sama perpustakaan. Tapi kan tiap orang punya representasi beda-beda ya. Mungkin di perpustakaan A, nama tabelnya yang pertama adalah buku. Ini tabel buku, tapi struktur tabelnya kan beda. Dari struktur tabelnya beda, sama datanya juga beda ya. Kalau struktur tabelnya sama, ya saya anggap sama. Struktur tabel kan bisa beda-beda. Mungkin di sini ID buku, nama buku, tanggal cetak, foto, penerbit, dan lain sebagainya. Ini cuma buku, nama, dan judul gitu ya. Atau ini judul buku, di sini judul saja. Yang penting nama file-nya beda, dan strukturnya beda. Tapi kalau bisa sih ya beda lah. Maksudnya ya beda studi kasus. Saya kira studi kasus banyak ya. Nanti kalau ada yang sama nanti saya tunjukkan. Kalau ada yang sama persis ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Cari referensi banyak ya di Google, kalian cari desain database, ada yang laundry, penjualan, antrian, dan lain sebagainya. Saya kira banyak. Nggak ada yang nggak ada. Kalau nggak ada saya masuk ke materi kita hari ini yaitu backup dan restore. Nah, ini salah satu topik yang penting ya. Dari awal kita membuat sistem harusnya kita sudah pikirkan untuk backup dan restore. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diingat tiba-tiba datanya hilang. Apalagi kalau proyek itu proyek komersil ya, ada transaksi dan lain sebagainya, itu bisa sebuah perusahaan pun bisa bangkrut kalau datanya hilang ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kalian nanti kalau ketika mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Dipikirkan masalah backup dan data backup-nya.
Jangan cuma ditaruh di laptop atau di flash disk gitu ya. Nggak ada backup sama sekali. Kalau bisa kalian backup di Google Drive, rutin gitu ya. Setiap kali ada perubahan kalian backup sehingga nggak ada cerita tiba-tiba mau sidang atau lain, filenya hilang gitu ya. Banyak kan cerita seperti itu ya. Kalau bukan mahasiswa IT sih bisa dimaklumi, tapi kalau mahasiswa IT ya harusnya nggak terjadi seperti itu ya, karena sudah dipikirkan, apalagi banyak materi tentang pembahasan tentang backup. Nah, penting ya backup itu. Nah, bagaimana caranya untuk backup sebuah database di MySQL? Yang kita bahas di pertemuan kita hari ini, yang terpenting adalah nggak cuma bisa backup, tapi juga bisa di-restore. Itu yang penting ya. Kalau backup aja ternyata file backup-nya nggak bisa di-restore ya sama saja ya. Jadi backup ini ilustrasinya, ini ada database MySQL, backup menjadi file.sql, terus kita bisa restore ke database baru di sistem yang sama atau di tempat lain. Backup dilakukan untuk melakukan penyelesaian sistem, data dan aplikasi yang nantinya bisa direcovery untuk mengembalikan data yang ada pada sebuah basis data kembali seperti semula, sebelum adanya kerusakan atau masalah lain. Backup dan recovery terjadi karena adanya kerusakan atau kegagalan operasi pada basis data. Jadi teoritis ya. Penyebabnya ada banyak. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, aliran listrik terputus. Yang paling paling sering ya. Di database MySQL di komputer saya juga kemarin hilang semua, rusak gitu ya, karena komputernya tiba-tiba mati gitu. Biasanya juga korup seperti itu. Nah, ini bisa terjadi. Aliran listrik tiba-tiba terputus kan, kita nggak tahu. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi yang ada di memori utama atau register. Yang kedua, kesalahan operator atau human error. Ini namanya juga manusia mungkin ke-delete atau salah klik itu wajar ya. Tapi jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya kalau kita buat menu delete, kita tambahkan action. Apakah Anda yakin delete gitu ya. Kalau update kan nggak ada info. Tapi kalau delete itu kita bisa tambahkan action alert gitu ya. Informasi apakah Anda yakin delete ini untuk mencegah salah delete dan lain sebagainya. Jadi biar benar-benar yang kita delete itu sudah sesuai. Nah, makanya kalau nanti di sistemnya juga kalian buat kalau delete ada alertnya, dicek apakah Anda yakin mendelete data ini gitu ya. Yang ketiga, kesalahan perangkat lunak. Hal ini dapat mengakibatkan hasil pengolahan tidak benar. Kesalahan perangkat lunak ya kesalahan sistem ya. Mungkin namanya juga sistem dibuat manusia, mungkin kesalahan query SQL atau lain sebagainya. Yang keempat, disk rusak. Ini yang paling memungkinkan terjadi ya. Namanya hard disk itu ada masa kadaluarsanya ya. Berapa kali input, berapa kali diisi data itu kan sama seperti kayak printer gitu ya. Printer kan berapa kali cetak 100.000 atau 500.000 biasanya rusak itu. Ada batasnya. Kayak flash disk berapa kali tancap ke USB itu ada batasnya ya. Berapa kali tancap dia akan rusak. Sama seperti hard disk juga berapa kali isi data dia akan rusak, ada masalah. Makanya kita butuhkan backup. Kelima, penyerangan orang oleh luar sistem. Ini juga sangat memungkinkan terjadi. Contohnya di berita yang kemarin kalau di bocornya data BPJS ya, data pelanggan BPJS ya, hampir 270 juta. Itu orangnya masih baik ya, hanya cuma download, datanya di-download terus dijual. Kalau orangnya lebih jahat, dia download dulu, habis itu dia delete database-nya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Adminnya bingung ya, data 270 bisa hilang, 270 juta ke delete. Akhirnya si pelaku bisa minta tebusan ya untuk mengembalikan datanya, seperti itu ya. Sama seperti virus ransomware ya. Virus ransomware itu kalau virus ransomware bukan di delete ya, tapi dienkripsi ya. Semua datanya dienkripsi, kalau kita pengen balik, kita harus beli key-nya, kunci enkripsinya.
biasanya tebusan pakai uang dikirim lewat Bitcoin. Karena Bitcoin tidak bisa di trace ya, ditelisik orangnya di mana. Nah, ini beberapa penyebab kenapa kita harus melakukan persiapan pencegahan backup. Nah, untuk jenis-jenis kerusakan dalam database itu ada 3 istilahnya. Transaksi failure atau kegagalan transaksi, sistem crash atau kerusakan sistem, ada banyak hal ya. Sistem crash itu bisa terjadi karena pengunjungnya terlalu banyak. Pengunjung terlalu banyak biasanya sistem crash. Sama seperti kalau kita buka laptop, RAM-nya cuma 4 GB, kita buka Adobe Photoshop, Corel, kita mainkan musik, kita buka Word, PDF, bareng-bareng pasti nanti akan putus-putus dan crash ya biasanya. Not responding, bisa seperti itu. Nah, kalau dalam database, beberapa data akan terjadi kerusakan. Ketiga, kegagalan disk atau kerusakan disk. Selanjutnya, jenis-jenis backup. Backup dibagi menjadi 2 ke dalam backup sebuah sistem itu ya. Ada backup statis atau ada backup dinamis. Backup statis itu maksudnya apa? Maksudnya di mana backup dilakukan dengan lebih dahulu menonaktifkan basis data secara keseluruhan. Ini lebih aman sebenarnya. Jadi kalau kita ingin melakukan backup, sistemnya kita nonaktifkan terlebih dahulu ya. Biasanya kan kalau di game online itu ada informasi ya jam sekian-sekian akan offline, nggak bisa login selama 15 menit atau 10 detik gitu, 10 menit ya. Biasanya dipilih di jam-jam malam, jam 12 malam, jam 2 gitu ya, jam 3 gitu ya, yang trafficnya lagi kecil. Ya biasanya itu ada proses update atau proses backup ya. Terus ada backup dinamis, di mana backup dilakukan tanpa penonaktifkan basis data. Nah, ini salah satu bidang dalam DevOps sebenarnya. Ada istilah DevOps yang baru itu ya. Kalau sebelumnya kan kita mengenal namanya back-end developer, front-end developer. Sekarang ada yang baru, ada developer operation ya. Itu yang mengurusi tentang bagaimana mendeploy sebuah aplikasi, update sebuah aplikasi tanpa harus aplikasi atau sistem tersebut offline gitu ya. Nah, di backup dinamis itu di mana backup dilakukan tanpa menonaktifkan basis data gitu. Nah, itu ada beberapa cara mungkin yang dilakukan. Sama seperti bagaimana sebuah sistem biar nggak crash gitu ya. Ada namanya load balancing, yaitu membagi traffic gitu ya, dari biar dipecah gitu, biar nggak ke satu jenis sistem biar nggak crash dan lain sebagainya. Itu nanti masuknya ke DevOps. Mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut masalah itu ya. Nah, untuk backup ada 3 cara. Yang pertama menggunakan perintah SQL, yang kedua menggunakan tool namanya MySQL dump, yang ketiga menggunakan phpMadmin. Kalau menggunakan phpMadmin lebih mudah ya, tinggal klik-klik saja. Jadi tugas kita hari ini nanti adalah, biar saya kasih gambaran, tugas ke-10, yaitu tugas hari ini adalah masing-masing praktek backup menggunakan perintah SQL dan menggunakan perintah MySQL dump, sama nanti ada implementasi cron job. Nah, untuk phpMadmin kalian bisa praktekkan sendiri-sendiri karena tinggal klik-klik saja ya, nggak perlu dipraktekkan. Saya anggap sudah paham kalau menggunakan phpMadmin. Yang pertama menggunakan perintah SQL. Jadi karena menggunakan perintah SQL, kita masuk ke sistem MySQL ya dalam command prompt ya. Langkah-langkahnya, yang pertama melakukan proses penguncian tabel. Ini opsional. Dikunci itu maksudnya biar tabel itu nggak bisa diisi, nggak bisa dilakukan proses insert, update, delete gitu ya, dikunci. Ini opsional. Nah, setelah itu lakukan proses backup dengan perintah select bintang into out file. Nanti saya kasih contohnya, saya sudah praktekkan, saya sudah kasih contoh nanti di materi selanjutnya. Setelah itu untuk recovery-nya atau restore-nya menggunakan perintah load data in file. Nggak terlalu susah harusnya ya. Di sini ada contoh untuk yang ketiga melakukan recovery, yaitu load data in file, nama filenya di backup _mahasiswa into tabel mahasiswa. Saya kasih contoh dari yang pertama masuk ke dalam database,
Kemudian kita masuk ke dalam SQL dulu ya. So database, tampilkan nama database-nya, kita masuk ke database. Di sini saya kasih contoh Messi underscore 311. Nama underscore name ya, masing-masing nanti menggunakan nama underscore name. Kita cek di dalamnya ada tabel apa saja. Ini ada tabel barang, pelanggan, penjualan detail. Ini tugas 7 ya. Setelah itu kita backup. Belum, ini kita proses penguncian tabel dulu. Log tabel pelanggan. Ini perintah menggunakan SQL ini hanya yang di backup adalah hanya tabel ya, data tabelnya saja. Kalau MySQL DAM itu yang di backup adalah struktur tabel dan juga data tabelnya. Itu perbedaannya. Yang pertama ini opsional, kita bisa lakukan penguncian tabel. Kalau penguncian tabel nanti data nggak bisa, tabel di data ini nggak bisa kita lakukan proses insert, update, delete. Kalau sudah dikunci datanya, baru kita melakukan proses backup menggunakan perintah select bintang into out file, terus diikuti dengan file yang akan kita gunakan, nama file yang akan kita gunakan untuk jadikan backup data tabel kita. Bisa terserah ya, bisa pelanggan underscore backup atau contohnya di sini saya B underscore pelanggan pakai kutip from tabel pelanggan. Kalau tidak terjadi error, query OK 4 row affected. Nah, nanti file tersebut akan muncul di MySQL MySQL data garis miring nama database-nya. Di sini dalam database-nya Messi underscore 311. Nah, di situ ada file backup kita B underscore pelanggan. Artinya kita sudah membackup tabel pelanggan tersebut. Kalau kita pengen merestore-nya, kita delete dulu ya. Untuk merestore itu kita delete dulu. Delete from pelanggan. Artinya sudah ke delete. Delete ini bukan kalau drop itu hapus hapus tabel ya. Kalau delete itu hapus isinya. Jadi yang kita backup itu sebenarnya hanya isinya saja. Kalau kita select bintang from pelanggan, kita cek di tabel pelanggan kosong ya. Habis itu dan saya pakai ini aja share screen biar saya bisa bikin anotasi. Nah, ini kan biar lebih jelas ya. Nah, pertama kita delete dulu untuk membuktikan bahwa tabel itu sudah ke delete. Jadi ketika kita tampilkan isinya kosong. Nah, habis itu kita load, kita restore. Menggunakan perintah load data in file, nama file kita, file backup kita, info tabel pelanggan. Kalau nggak ada masalah, ada informasi seperti ini, terus kita cek lagi, select bintang from pelanggan, datanya muncul lagi ya. Yang sebelumnya sudah kita delete di sini, sudah muncul lagi. Oke. Ini untuk yang pertama, backup dan restore menggunakan perintah SQL. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Pak, mohon maaf Pak, diulangi ini yang maksud dari B underscore pelanggan itu apa ya? Oh, saya ulangi lagi. B underscore pelanggan itu apa? B underscore pelanggan itu adalah file backup kita. B underscore pelanggan itu terserah kita ya. Jadi kalau kita pengen namanya terserah kita. File baru gitu yang isinya adalah backup tabel yang kita inginkan. Ini select bintang into out file. Ini perintah untuk backup salah satu tabel. Karena saya pengen backup tabel pelanggan, saya kasih nama B underscore pelanggan. Artinya backup pelanggan. Kalian terserah mau ngasih nama backup pelanggan atau ngasih nama pelanggan saja. Ya, nanti sama dengan tabel aslinya ya. Dibedakan saja pelanggan 1 atau pelanggan 2, itu terserah.
Itu menunjukkan bahwa itu file backup kita. Biar lebih mudah ya pelanggan underscore backup atau B underscore pelanggan from pelanggan. Kalau sudah di script ini dijalankan, nggak ada masalah, file itu akan muncul di ini, sum MySQL data garis miring nama database kita. Ini kita bisa lihat sum MySQL data. Nah, database-nya adalah ini, Messi underscore 311. Nama filenya ini. Nggak ada ekstensinya ya, B underscore pelanggan. Itu nama backup kita. Jadi ketika kita pengen restore atau recovery, ini saya kasih contoh recovery-nya atau restore-nya, saya delete dulu tabel pelanggan ya. Makanya ketika saya select bintang from pelanggan, isinya kosong, nggak ada. Terus kita restore atau recovery datanya menggunakan perintah load data in file, nama filenya untuk tabel pelanggan. Ketika kita tampilkan, isinya muncul lagi. Yang sebelumnya kita delete. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nanti masing-masing kalian praktek sendiri-sendiri untuk tabel masing-masing di database nama underscore name. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menggunakan tool. Jadi ini tool bawaan dari MySQL ya. Adanya di MySQL SAM bin. Namanya MySQL dump. Jadi ini penjelasannya. MySQL dump memiliki kelebihan dalam proses backup dan data. Tool ini akan melakukan backup database beserta struktur tabelnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau perintah SQL tadi, hanya yang di backup adalah hanya datanya saja. Kalau MySQL dump itu struktur datanya dan juga datanya. Caranya bagaimana? Saya kasih langsung ke contoh prakteknya ya. Nanti kalian praktek sendiri-sendiri. Menuju ke folder aplikasi MySQL dump, itu berada di sum strip MySQL strip bin. Di situ ada MySQL dump.exe. Kita panggil caranya dengan MySQL dump, username password kita, min o root, min p, terus tabel yang akan kita backup. Oh, bukan tabel, database yang akan kita backup. Kalau kita hanya pengen backup tabel, database titik diikuti nama tabel ya. Tapi kalau seluruh database, ya nama database-nya saja. Terus menggunakan simbol lebih besar. Akhirnya kita masukkan ke dalam file backup-nya. Kalau di sini saya menggunakan backup 2.sql atau backup database atau lain sebagainya ya, terserah kalian. Kalau kita enter, nanti kita diminta untuk memasukkan password user MySQL-nya. Kalau nggak ada error, backupan data kita akan muncul di MySQL bin. Pakai ekstensi .sql. Kalau tadi nggak ada ekstensinya. Nah, untuk mengembalikan database kita, ya kita tinggal gunakan perintah MySQL dump, min u, username-nya, min p, nama database kita, terus menggunakan simbol lebih kecil. Lebih kecil diikuti dengan lokasi file backup kita berada di mana. Kalau saya tadi, kalau defaultnya di sini ya, sum MySQL bin backup 2. Namanya disesuaikan dengan file backup kita. Kita enter, diminta masukin password, nanti akan proses restore atau recovery. Seperti itu.
Ada mau ditanyakan? Nah, yang langkah ketiga yaitu menggunakan PHP admin. Kalau menggunakan PHP admin, saya kira penjelasannya sangat mudah ya. Tinggal pilih database-nya yang di sebelah kiri, terus kalian pilih export, klik, kirim ya. Nanti ini ada format. Format ini kalian bisa pilih SQL, CSV, XML, dan lain sebagainya. Kalau kita klik kirim, nanti otomatis akan mendownload sebuah file database. Itu untuk backup-nya, untuk restore-nya tinggal sama kebalikan dari import tadi. Kita pilih import, pilih filenya, kita klik OK, selesai. Tinggal klik-klik saja, nggak ada masalah. Nah, yang terakhir, bagaimana kita membuat sistem yang bisa melakukan backup otomatis ya. Bisa kita setting tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap bulan, atau tiap minggu. Itu kita menggunakan namanya cron job. Cron job itu sintaksnya seperti ini ya. Dan ini salah satu fungsi di sistem Linux, yaitu dia akan mengeksekusi sebuah script atau sebuah perintah yang kita sudah setting tiap hari, tiap bulan, atau tiap jam. Formatnya seperti ini ya. Yang pertama itu menit, isiannya dari 0 sampai 59. Yang kedua itu jam, isiannya itu 0 sampai 23. Yang ketiga itu tanggal, diisi 1 sampai 31. Kalau diisi bintang artinya kosong ya. Terus yang keempat ini bulan 1 sampai 12, yang ketujuh ini hari 0 sampai 6. 7 hari ya. 0 sampai 6 karena dimulai dari 0 makanya sampai 6. Kalau dimulai sampai dari 1 sampai 7 ya. Caranya bagaimana? Ini penjelasannya dulu. Cron adalah tool di sistem operasi berbasis Unix. Jadi kalau di Windows saya kurang tahu menggunakan apa untuk menjalankan script yang sudah ditentukan waktunya. Tapi kalau menggunakan Unix, itu kita menggunakan cron. Kenapa contohnya Unix? Karena 80% ya server itu basisnya Unix. Karena lebih murah ya. Oleh karena itu, cron job adalah sebutan penggunaan cron untuk menjadwalkan task di waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, saya kasih tugasnya dulu biar ada pandangannya. Jadi tugas ke-10 itu, kalian masuk ke database nama name. Jadi yang digunakan adalah database nama name, melakukan proses backup dan recovery dengan perintah SQL. Pilih salah satu tabel, setiap langkah-langkahnya kalian screenshot gitu ya. Terus yang kedua, lakukan proses dan backup dengan SQL dump. Seperti yang saya kerjakan di materi sebelumnya tadi ya. Terus yang ketiga, tuliskan script cron job untuk melakukan backup otomatis tiap hari Minggu jam 12 malam. Scriptnya saja ya, nggak perlu saya minta untuk praktekkan di sistem operasi Unix, sistem operasi Linux ya, scriptnya saja. Buat laporannya kirimkan di form tugas 10. Form tugas 10 di pertemuan ke-13. Nah, contoh yang lain ini perintah script untuk melakukan backup otomatis MySQL setiap jam 3 pagi. Perintahnya gimana? Kita melakukan perintah cron tab min E, kita tulis ya di terminal istilahnya. Cron tab min E, lalu pada baris paling bawah kita tambahkan script. Nah ini contohnya untuk jam 3 pagi itu 0 artinya menit ke 0, 3 artinya jam 3 pagi, jam 3. Nah ini bulan, hari, waktu, bulan, minggu waktunya kosong artinya berarti tiap hari jam 3 pagi.
harus menjalankan perintah ini, MySQL dump database kampus DB ini, di backup ke kampus DB underscore backup. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi setelah ini masing-masing silakan praktekkan recovery, backup dan recovery dengan SQL dan SQL dump, sama perintah cron job untuk backup setiap hari Minggu jam 12 malam. Buat laporannya, kumpulkan di form pertemuan 12. Di menu ini ya, sistem basis data 19B2, pertemuan 13, tugas 10. Laporannya bisa dibuat dalam bentuk PDF, di-upload di Google Drive, atau dibuat di GitHub. Terus kumpulkan di form ini. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Cukup ya, saya anggap sudah ngerti, sudah paham maksudnya, silakan dikerjakan, dipraktekkan sebenarnya ya, untuk menunjukkan pemahaman kalian. Kalau nggak dipraktekkan, kalian nggak menemukan error, nggak mengetahui yang kalian teori yang kita jalankan ini jalan atau enggak ya, dibuktikan. Untuk terakhir pengumpulan sama sebelum UAS ya. Jadi ini pertemuan ke-13, backup dan restore. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas bagaimana implementasikan di template admin buat login dan logout. Termasuk juga bagaimana nanti kita implementasikan backup restore itu hanya dengan klik di sistem PHP itu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.